Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai benda-benda di rumah, yang diyakini membawa rezeki bagi penghuninya. Lalu, benda-benda apa sajakah yang dimaksud? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Dalam kehidupan rezeki bukanlah semata-mata tentang limpahan harta benda, tetapi juga mencakup keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Rezeki yang hakiki adalah rezeki yang halal berkah, dan membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemberi rezeki, telah menjanjikan bahwa setiap hambanya yang bertakwa dan berusaha, akan diberikan rezeki yang cukup, rumah sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan. Keluarga memiliki peran penting dalam mendatangkan rezeki. Sebuah rumah yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan, akan menarik rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa benda dan amalan yang diyakini dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan ke dalam rumah. Berikut ini adalah benda-benda di rumah yang diyakini bisa membawa rezeki bagi penghuninya. Yang pertama, tanaman hijau. Para sahabat Wan Kisah, tanaman hijau adalah simbol kehidupan, pertumbuhan dan keberkahan dalam Islam. Dalam banyak hadis, tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh subur, dianggap sebagai tanda rahmat dan berkah dari Allah. Tanaman yang tumbuh dengan baik menggambarkan sebuah kehidupan yang diberkahi dan berkembang. Menjaga tanaman di rumah baik sebagai hiasan maupun sebagai tanaman yang bermanfaat, seperti tanaman obat atau sayuran, diyakini dapat mendatangkan rezeki. Malaikat sangat menyukai rumah yang dikelilingi dengan tanaman hijau. Karena kebun yang subur membawa keberkahan dan kedamaian, secara spiritual tanaman menggambarkan usaha dan kesabaran, seperti halnya tanaman yang membutuhkan waktu dan perawatan untuk tumbuh, begitu pula usaha dan kerja keras dalam kehidupan. Ketika kita merawat tanaman dengan penuh perhatian, kita juga merawat diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam hal spiritual dan materi. Secara rasional tanaman juga membantu menciptakan udara yang lebih segar dan bersih. Di dalam rumah memberikan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Rumah yang memiliki tanaman hijau memberi kesan alami, menenangkan dan membawa energi positif yang semuanya dapat memperlancar datangnya rezeki dari Allah. Yang kedua, Al-Quran. Para sahabat Wan Kisah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa Al-Quran mengandung segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup dengan benar, termasuk dalam hal mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Malaikat sangat menghormati Al-Quran, karena ia adalah firman Allah yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Maka menempatkan Al-Quran di rumah dan membacanya dengan niat yang tulus, diyakini dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang kotor, dan Al-Quran adalah sumber kebersihan. Spiritual membaca Al-Quran di rumah baik secara individu atau bersama keluarga, membawa ketenangan jiwa dan mengingatkan kita akan kewajiban sebagai hamba Allah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan mendatangkan pahala. Selain itu, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan dipenuhi dengan cahaya yang membimbing penghuninya ke jalan yang benar. Secara praktis, dengan membaca Al-Quran, kita diajarkan untuk bersyukur, bersabar dan memohon perlindungan serta petunjuk dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ketenangan yang diperoleh dari membaca Al-Quran ini, pada gilirannya membantu seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup, termasuk dalam hal keuangan dan rezeki. Oleh karena itu, menjaga Al-Quran di rumah dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian kita adalah cara yang sangat baik untuk membuka pintu rezeki yang halal dan berkah. Berikutnya yang ketiga, air bersih. Air adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
Dalam Islam air tidak hanya memiliki nilai penting untuk kebersihan fisik, tetapi juga untuk kesucian spiritual. Air digunakan dalam berbagai ritual ibadah seperti wudhu, mandi dan membersihkan diri. Sebagai contoh, wudhu adalah langkah penting dalam ibadah sholat, dan air yang digunakan untuk berwudhu haruslah bersih. Oleh karena itu, menjaga agar air di rumah kita tetap bersih baik untuk keperluan ibadah, maupun kebutuhan sehari-hari, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan malaikat. Malaikat sangat menyukai rumah yang bersih, dan air adalah salah satu elemen utama yang menyucikan rumah dan penghuninya. Selain itu, dalam banyak hadis, air disebutkan sebagai sumber keberkahan, seperti air yang mengalir, rezeki pun juga akan mengalir, jika kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Para sahabat Wan Kisah, menggunakan air dengan niat baik, seperti untuk membersihkan rumah atau berwudu, akan memberikan kedamaian dan keberkahan. Rasionalnya, air bersih juga sangat mendukung kesehatan tubuh yang pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang memiliki akses ke air bersih, tentu akan lebih sehat dan nyaman, yang membuat penghuninya merasa tenang dan tidak kekurangan. Ketika kita menjaga kebersihan air di rumah kita, bukan hanya memelihara kebersihan fisik tetapi juga mendatangkan keberkahan dari Allah, yang pada akhirnya membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Yang keempat, wangi-wangian. Para sahabat Wan Kisah, wangi-wangian memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Malaikat sangat menyukai tempat yang harum dan wangi. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa malaikat datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan dan ketenangan, yang salah satunya adalah tempat yang harum. Wangi-wangian atau dupa, banyak yang digunakan dalam acara ibadah maupun sehari-hari, diyakini dapat menarik kedatangan malaikat pembawa rezeki. Menggunakan buhur atau wewangian alami di rumah bukan hanya untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan, tetapi juga untuk menyambut kedatangan malaikat yang membawa berkah. Secara spiritual, wangi-wangian di rumah mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesucian hati dan kebersihan jiwa. Karena seperti wangi yang menyegarkan udara, hati yang bersih juga akan membawa kedamaian. Wangi-wangian yang digunakan dengan niat yang baik juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah, karena Ia adalah bagian dari ciptaannya. Selain itu, aroma yang menyegarkan akan menciptakan suasana yang lebih harmonis di rumah, yang tentunya meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Rasionalnya, rumah yang wangi membawa energi positif yang membuat penghuni merasa lebih nyaman, rileks dan bahagia. Suasana yang nyaman ini dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas, yang pada akhirnya membuka pintu-pintu rezeki. Para sahabat Wan Kisah, itulah tentang benda-benda di rumah yang diyakini membawa rezeki bagi penghuninya. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Namun sebagai umat Islam, tidak diperbolehkan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Para sahabat Wan Kisah, demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.